Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Akmal Ramadan Alamin. Saya adalah mahasiswa Tazkiyah angkatan 23 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an merupakan sumber hukum. Al-Qur'an merupakan sumber hukum, yaitu dari tugas UAS Usul Fiqh. Oke, Al-Quran merupakan sumber hukum utama di dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang mengatur aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, ibadah maupun muamalah. Fungsi dan peran Al-Quran sebagai sumber hukum. Pedoman hidup. Al-Quran memberikan petunjuk dan panduan dalam segala aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang kedua, sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah sumber utama dalam menentukan hukum-hukum Islam. Setiap aturan yang ada dalam syariat Islam harus bersumber atau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dasar Al-Quran, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembuatan hukum. Misalnya, prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Yang keempat, menetapkan hukum-hukum praktis. Al-Quran juga secara langsung menetapkan hukum-hukum praktis dalam berbagai aspek, seperti hukum ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, hukum keluarga, perkawinan, waris, hukum pidana, dan hukum perdata, jual beli, sewa menyewa. Nah, terus dalilnya mana? Jadi dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, ada di Quran surah An-Nisa ayat 105. Ya, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Jadi ayat tadi itu menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi dasar dalam mengadili dan menetapkan hukum di antara manusia. Dalil yang kedua, surah Al-Maidah ayat 48. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah batu ujian atas kitab-kitab sebelumnya dan menjadi dasar hukum yang harus diikuti. Dalil yang ketiga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ayat itu menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang meliputi petunjuk hukum. Dengan demikian, Al-Quran sebagai sumber hukum memberikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam kehidupan umat Islam, baik dalam urusan ibadah, muamalah, akhlak, maupun dalam masalah-masalah hukum lainnya. Jadi itulah tentang Al-Quran adalah tentang jadi itulah tentang Al-Quran merupakan sumber hukum. Ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.